Apa kabar? Oke, ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Ada? Ada ya? Kenapa dia? Kepala pusing, sakit atau kecapean? Sakit ya? Nah, karena memang cuaca sangat tidak mendukung. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, mari kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Saya minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Saya persilakan. Trio. Kabul dan berkenan berilah kita mengikuti doa pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih trio yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelas ini yang akan kita pakai ketika setiap hari kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi saya minta setiap anak itu akan menulis masing-masing satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang sebentar setelah menulis selesai, siapa yang sudah menulis selesai langsung tempelkan di depan. Baik, saya akan bagikan ini. Tulis bagian depan ini. Karena kalau sudah tulis dia punya keyakinan kelasnya, Pak Guru minta untuk maju, tempelkan di kertas yang sudah tertera di pinggir papan. Silakan. Satu jauh ini. Dari atas dari depan. Susun ke bawah. Ayo ke bawah yang lainnya, ke bawah yang lainnya. Terima kasih kamu sudah menuliskan kesepakatan kelas. Selanjutnya saya akan meminta salah satu di antara kalian untuk membaca kesepakatan kelas yang sudah kamu tulis. Silakan. Tidak boleh ribut saat KBM berlangsung. Tidak boleh ribut saat KBM berlangsung. Yang kedua, dilarang maki. Dilarang membuang kata kotor ya. Kata-kata kotor. Yang ketiga, tidak makan saat jam belajar.
saat jam pelajaran. Sama lanjut. Menjaga kebersihan kelas. Menghargai guru yang sedang mengajar. Jangan ribut jika tidak ada guru di kelas. Lanjut. Harus taat pada guru. Buang sampah pada tempatnya. Tidak ada yang masalah. Ada tadi? Tidak ada. Jangan makan saat kelas berlangsung. Yang lain lagi? Sudah. Mendengarkan penjelasan guru saat guru menjelaskan belajar. Ikut les sampai selesai. Baik, terima kasih kepada Etrin yang sudah membaca. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, anak-anak. Setelah kita menuliskan keyakinan kelas dan kita menyepakati bahwa ada kurang lebih 10 kesepakatan-kesepakatan kelas ini yang akan kita gunakan dalam proses kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi tidak ada yang melanggar ya. Apabila melanggar dia akan mendapat sanksi sesuai dengan kesepakatan kita. Siang teman-teman. Selamat siang. Pada siang hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 melakukan aksi nyata di modul 1.4. Pada kesempatan ini saya akan membagikan dengan teman-teman sejawat budaya positif yang saya angkat di sini, yaitu ada 7 yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita, di mana seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pelaksanaan pendidikan di sekolah yaitu untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan hal tersebut, sekolah membiasakan menerapkan hal-hal yang baik. Proses pembiasaan ini akan dikenal dengan pembudayaan. Itu dikenal dengan pembudayaan atau sering disebut dengan budaya positif. Untuk membentuk siswa yang berprestasi dan berkarakter baik, maka sekolah perlu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah sendiri diartikan sebagai tradisi yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Jadi sekolah itu perlu menanamkan nilai-nilai positif sebagai dasar nilai-nilai yang akan kita terapkan di sini. Kita lanjut. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. Bentuk untuk membangun budaya positif sekolah
cukup beragam. Salah satunya seperti banyaknya program sekolah yang bertujuan menumbuh kembangkan karakter siswa, seperti masuk sekolah tepat pada waktu, ekstrakurikuler, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lain yang terjadi di luar masyarakat maupun di dalam sekolah. Beberapa program atau budaya sekolah seperti di SMP Negeri 1 ini, salah satunya itu adalah program literasi. Program literasi sekolah untuk meningkatkan bagaimana siswa berpikir kritis. Program kantin kejujuran. Nah, kita juga ada kantin, tapi kantin kita di sini belum menerapkan. Tapi besok lusa apabila sudah dikembangkan, dikemas dengan baik, maka menurut saya salah satu budaya positif yang harus kita tumbuh kembangkan di sini adalah kantin kejujuran untuk menumbuh kembangkan sikap jujur dan sikap yang lainnya. Pembentukan karakter menjadi salah satu tujuan utama dalam pendidikan. Hal ini juga dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun karakter yang diharapkan dari pelaksanaan pendidikan, yaitu menjadi manusia serta anggota masyarakat yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan bernalar kritis serta mandiri. Di sini saya akan menjelaskan kurang lebih ada 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan. Sebenarnya masih banyak. Ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal yang baik. Tetapi yang saya angkat di sini ada 7. Adapun hal-hal tersebut yaitu yang pertama itu kita melaksanakan ketertiban sekolah. Di mana pada saat penerimaan siswa baru MPLS kali lalu, teman kita sudah menjelaskan di siswa baru, salah satunya itu adalah tata tertib sekolah. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh, dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama. Dengan melaksanakan dan mentaati tata tertib, maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Program sekolah juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi membentuk karakter siswa. Yang kedua itu adalah kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta, kebersihan adalah budaya positif yang harus dimiliki setiap siswa. Di sini cinta kebersihan artinya menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Seperti kebiasaan kita bahwa sebelum masuk pagi itu kita bersih dulu kelas, lingkungan sekolah, dan juga tempat-tempat umum. Kebersihan terhadap diri sendiri bertujuan untuk membentuk pribadi siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik setiap harinya. Untuk rasa cinta, kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal piket. Ini diatur oleh wali kelas masing-masing. Membersihkan kelas dan halaman sekolah supaya bersih, seperti Jumat bersih. Dengan lingkungan sekolah yang bersifat bersih, maka akan tercipta udara segar dan belajar jadi nyaman di lingkungan sekolah.
Yang ketiga itu adalah kejujuran. Karakter, nilai positif atau budaya positif di sekolah itu adalah kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting untuk ditanamkan di lingkungan sekolah kita. Bukan hanya untuk siswa tetapi untuk guru. Juga sebagai tenaga pengajar. Kejujuran adalah investasi yang berharga terciptanya komunikasi dan hubungan yang sangat sehat antara manusia. Dampak positif dari menjadi manusia yang jujur ada untuk berbagai sisi kehidupan. Apalagi di masa sekarang, di mana kejujuran itu sangat mahal harganya. Karakter ini harus sudah dibangun dan ditanam sejak usia dini. Menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain adalah hal yang sangat indah untuk dimiliki setiap orang. Kita lanjut. Yang keempat itu religius. Religius ini sebenarnya sudah kita laksanakan seperti kita yang Katolik, di mana setiap jam 12 siang itu terjadi Angelus di setiap kelas masing-masing. Dengan menanamkan karakter religius sejak dini, maka akan jadi langkah awal menumbuhkan sikap dan perilaku keragaman pada siswa. Upaya menanamkan nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Misalnya di tahap masa kanak-kanak mereka ada di tahap meniru dari yang dilihat dan didengar. Yang biasa dilakukan oleh sekolah adalah dengan membiasakan berdoa sebelum memulai kegiatan dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peran guru di sini sangat penting. Di sini untuk jadi teladan, pengingat, dan sebagai contoh untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat religius. Nah, ini sudah kita laksanakan sebelum kita memulai pembelajaran, sesudah ataupun pada jam 12 siang kalau kita yang Katolik, yaitu Angelus. Sifat positif yang kelima yang perlu kita laksanakan di sekolah itu adalah sikap kepedulian. Ini juga sering kita laksanakan. Salah satunya itu adalah budaya sosial kita ketika ada siswa yang meninggal orang tuanya atau sanak keluarganya, kita pergi melayat atau kita memberikan segala apa yang kita punya untuk meringankan beban mereka ataupun yang sakit. Nah, itu sudah kita laksanakan. Tetapi perlu saya tekankan di sini bahwa sikap kepedulian itu adalah tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Kepedulian siswa dapat ditanam di sekolah melalui berbagai cara, misalnya dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Nah, ini sudah kita laksanakan. Kiranya dengan mendapat materi ini kita lebih ditingkatkan. Dengan demikian, dengan memiliki kepedulian dalam diri siswa sejak dini, maka mereka akan disenangi oleh banyak teman dan jadi terbiasa untuk saling tolong-menolong. Yang keenam, itu sifat toleransi. Sebagai warga negara yang baik dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya, karena itu sangat penting untuk memiliki sifat toleransi antara sesama. Di sekolah, pastinya berkumpul siswa dan guru-guru dari berbagai agama dan suku tertentu. Nah, seperti kita ada Bejawa, Riung, Soa, Nagekeo. Contoh hal lain yang biasa dilakukan untuk menyongsong sifat toleran adalah dengan tidak memaksa pendapat sendiri kepada orang lain dan saling menghargai perbedaan dengan sesama. Yang ketujuh, yaitu sikap nasionalis. Sikap nasionalis atau cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan cara berpikir dan bertindak untuk menaruh kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Karakter ini dapat ditanam dengan pelaksanaan upacara bendera, memperingati hari pahlawan, hari-hari besar kenegaraan lainnya. Karakter ini dapat ditanam dengan melaksanakan upacara bendera tadi, menghormati tokoh bangsa. Sikap ini akan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa.
Baik, teman-teman, dengan 7 budaya positif ini yang sudah saya jelaskan tadi, kiranya teman-teman dapat sedikit memahami dan bisa menumbuh kembangkan di dalam lembaga pendidikan kita ini. Pada kesempatan ini saya meminta salah satu dari teman saya untuk memberikan masukan terhadap saya, sehingga dalam program guru penggerak ini saya lebih baik ke depan. Saya minta Pak John. Baik, terima kasih. Sebelum saya menanggapi, mungkin teman saya Marcel Kiko ini memberikan pertanyaan terkait dengan 7 budaya positif ini. Karena dari tadi Pak Marcel Kiko ada bisik-bisik di saya, mungkin ada hal materi yang belum beliau pahami. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih telah diberikan. Saya ingin bertanya yang pertanyaan Pak Guru. Ini 7 sikap positif, budaya positif. Yang ini yang harus kita guru miliki, ataukah khusus untuk yang harus kita guru miliki, atau harus dimiliki oleh anak-anak? Baik, terima kasih kepada Pak Marcel. Pertanyaannya sangat bagus. 7 sikap positif yang saya jelaskan di sini adalah kepada rekan-rekan sejawat itu, di mana peran kita guru sebagai role modelnya di sekolah, di mana sikap positif yang kita miliki dari ketujuh ini sebenarnya masih banyak, di mana yang kita miliki dan kita sepakati bersama ini, itu menjadi kebiasaan atau tradisi-tradisi kita yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita untuk menularkan atau memberikan kepada anak-anak kita, sehingga dari ketujuh hal ini bisa menjadi istilahnya itu bisa menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan umum. Kebiasaan-kebiasaan umum dari guru ditularkan kepada siswa. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Saya kembali ke Pak John. Baik, Pak John. Ya, baik. Jadi saya juga mau bertanya. Jadi tadi yang dimaksud oleh Pak Marcel tadi kan dari ketujuh budaya positif ini kan, apakah dia bertujuan arahnya ke guru atau siswa? Yang jelasnya tadi Bapak menjawab 7 ini budaya positif ini harus ditanamkan terlebih dahulu dari guru. Kemudian diterapkan ke siswa. Jadi mungkin pertanyaan saya, ya jadi bagaimana cara Bapak untuk menerapkan 7 budaya positif ini ke siswa? Langkah-langkahnya itu seperti apa agar apa yang kita terapkan ini bisa diterima oleh siswa? Baik Pak John, terima kasih. Yang paling pertama itu adalah kita mensosialisasikan pada warga sekolah, bahwa ketujuh budaya positif ini adalah yang harus kita laksanakan sebagai kebiasaan utama atau kebiasaan pokok yang harus kita laksanakan dalam keseharian kita di lingkungan sekolah. Saya pikir itu saja. Baik teman-teman, dengan berakhirnya dialog singkat dan juga materi dari saya atas nama CGP mengucapkan terima kasih banyak dengan teman-teman sekalian yang sudah hadir. Kiranya apa yang saya bagi kali ini dapat bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi.